البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun yang para hamba itu masuk di waktu pagi di hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang dari malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya itu kebinasaan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sebagaimana hadis yang sebelumnya, yaitu menyemangati para kepala keluarga untuk tidak kedekut kepada keluarganya sendiri kalau memang dia punya kemampuan untuk berinfak pada keluarga. Hadis bicara masalah orang-orang yang memang punya kemampuan untuk infak. Adapun yang tidak punya, maka dia dapat pahala niat dan dia dapat pahala berdoa dan seterusnya, dan juga berusaha. Baik. Maka di sini walaupun ayat hadis ini sebenarnya tidak bicara masalah kewajiban kepala keluarga, tapi didatangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk menyemangati kepala keluarga. Karena banyak kes di berbagai negara itu keluhan, yaitu seorang laki-laki dia sudah menikah tapi habis itu dia malas-malasan. Bahkan sebagian tempat, bahkan di Yaman, laki-lakinya malas, istrinya suruh kerja, suruh angkat tongkes yang besar, suruh kerja di kebun-kebun. Laki-lakinya dia sibuk untuk untuk makan kot itu. Iya, memperkerjakan istrinya, mabuk-mabukan dan sebagainya, berhayal. Bahkan anak pernah diajak itu, mau nggak kamu jadi kamu untuk terbang ke sana kemari sekarang? Gimana terbang ke sana kemari? Ini, makan daun ini. Nanti kamu akan menghayalkan ke sana kemari. Anak bilang, anak lebih suka yang asli lah, bukan hayal. Hayal untuk apa hayal? Nanti seperti yang terjadi, seperti yang diceritakan oleh Syekh Yahya. Orang ini laki-lakinya dia baik, dia kerja sebagai leham, yaitu kerja welding. Sudah punya uang banyak, dimasukkan dalam shantoh, dalam bag besi itu. Apa namanya? Iya, tabung tapi yang semacam meja ini dari besi. Nah, dalam keadaan mabuk, maka ternyata dia bawa welding, uangnya di welding. Mabuk. Habis itu dia tersedar, terus nangis dia. Uang dikumpulkan sekian lama, ternyata di welding sendiri. Nah, karena mabuk jadi nggak tahu mana kertas mana besi, rugi sendiri. Banyak kes. Saya sering cerita tentang orang-orang yang makan kot itu. Di Yaman banyak orang yang dia sibuk makan kot sementara istrinya yang kerja dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kesalahan. Masih mending istrinya adalah orang Yaman, mereka adalah tipenya tipe taat. Kalau istrinya adalah orang Somali, ya kes itu. Banyak di Yaman juga. Ketika suaminya tidak baik, istrinya ya Somali kuat, angkat tongkes dilemparkan ke suaminya. Pening suaminya. Ada kes, dia cerita ke anak, dia orang Yaman, laki-laki. Dia nikah dengan wanita Somali, ya dia membuat istrinya kecewa. Ternyata wanita Somali nggak sama dengan wanita Yaman. Sama-sama angkat tongkes tapi dilemparkan ke suaminya. Lari suaminya, dikejar sama istrinya. Jadi di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyemangati para kepala keluarga untuk untuk bersedekah kepada keluarganya, untuk infak, dan jangan khawatir, Allah yang akan memberikan ganti. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin, ma-nya adalah nafiyah, berarti minnya adalah adalah taukidun nafi, sebagaimana yang kita sebutkan. Min yang datang setelah ma nafiyah adalah untuk menguatkan peniadaan. Aslinya adalah ma yaumun. Tapi kemudian dikatakan min di sini, ditambahkan min untuk betul-betul ini adalah berita yang pasti, tidak ada satu hari pun kalian datangkan nama hari manapun dan kapan tanggal manapun kecuali di situ ada malaikat yang turun dan berdoa seperti yang disebutkan nanti itu. Tidak ada satu hari pun yang mana para hamba masuk di waktu pagi di situ, betul-betul berarti semua. Nggak mungkin ada hari yang hamba tidak masuk di waktu pagi.
Selama dunia ada berarti apa? Hari itu ada. Berarti apa? Malaikat itu akan senantiasa turun. Kecuali ada 2 malaikat yang turun. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya pada asalnya malaikat itu adalah, kita tahu malaikat adalah rusulan, utusan dari Allah Ta'ala. Mereka turun, berarti memang Allah Ta'ala itu di atas. Kalau Allah Ta'ala di bawah, nggak perlu malaikat itu disuruh turun. Malaikat sudah di situ. Malaikat adalah apa? Para pembantu dan para hamba Allah Ta'ala. Turun pergi ke tempat yang Allah Ta'ala inginkan. Ketika malaikat turun ke dunia, menunjukkan Allah Ta'ala memang di atas. Tayyib, fayaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infak, yang engkau infakkan, apapun yang kalian infakkan dari sesuatu apapun, Allah yang akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rizki. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah yang akan memberikan ganti yang sempurna. Yuwaffa, bukan cuma yu'ti, tapi apa? Yuwaffa, memberikan ganti yang sempurna. Ilaikum wa antum la tudlamun, kepada kalian dan kalian tidak dirugikan. Ini adalah sekedar apa? Kalimat sederhana, tidak dirugikan. Bahkan kenyataannya apa? Satu kebaikan dibalas 10 sampai 100 sampai bahkan 700 atau kelipatan yang lebih banyak lagi. Bukan hanya dirugikan, bukan hanya tidak dirugikan, bahkan apa? Kalian beruntung itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dilindungi dari apa itu? Kebakhilan, sifat kedekut jiwanya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Bukan hanya tidak rugi, bahkan beruntung memang. Karena apa? Gantinya itu banyak. Di dunia juga apa? Dapat tambahan rizki. Di akhirat ternyata pahalanya berlipat-lipat. Betul-betul apa? Gantinya itu ganti yang lebih banyak daripada amalan kita. Tayyib. Dan kita tahu manakala doa itu disandarkan kepada malaikat, tahulah kita bahwasanya ini adalah doa yang sangat diharapkan terkabulnya. Doa orang soleh itu apa itu? Hampir boleh dijamin akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yaitu kemungkinan besar, harapan besar. Bagaimana kalau orang solehnya adalah sejenis apa? Malaikat, yaitu apa? Makhluk yang maksum, terjaga dari kesalahan, senantiasa taat dan tidak berbuat maksiat. Maka apa? Niscaya doanya akan selalu dikabulkan dengan seizin Allah Ta'ala. Maka ini adalah jaminan yang pasti bahwasanya orang yang berinfak, infak kepada kebaikan, bukan infak kepada kejelekan, niscaya dia akan mendapatkan ganti yang bagus. Dia tidak perlu takut untuk apa? Jadi jatuh miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apa itu? Mana qasat sodaqotun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Juga Rasulullah bersabda, anfik ya Bilal, yungfak alaik. Wahai Bilal, padahal Bilal itu miskin, tapi Rasulullah suruh, berinfaklah wahai Bilal, niscaya Allah akan memberikan infak kepadamu. Juga Rasulullah bersabda, anfik ya Bilal, wala takhsha min dil arsy iqlalan. Berinfaklah wahai Bilal, jangan engkau takut adanya apa? Pengurangan dari sang penguasa arsy. Allah Ta'ala maha kaya, mudah saja untuk memberikan ganti kepada apa saja yang kita infakkan itu. Taib. Nah, ini adalah doa yang pertama untuk malaikat itu, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berinfak dan sebagainya. Tentunya infak itu bukan hanya dengan uang, boleh apa? Dengan tenaga, boleh juga dengan apa? Buah pikiran, boleh juga dengan apa? Yaitu dengan hiburan, boleh juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Apa saja yang bermanfaat bagi orang lain, ini boleh menjadi suatu infak. Tayyib. Kemudian wa yaqulul akhar, yang lain mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya itu kebinasaan. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ini adalah gaya bahasa yang bagus. Kenapa? Yang namanya kebinasaan ini adalah sifatul adam. Yaitu apa? Sesuatu tidak ada. Bagaimana tidak ada itu diberikan? Kalau harta diberikan, nampak itu. Yaitu apa? Ada benda yang diberikan. Sementara talaf ini adalah apa? Sesuatu yang maknawi yang dia itu adalah makdum, nggak ada. Semula punya harta, kemudian hartanya hancur, jadi nggak ada. Bagaimana memberikan ketidakadaan? Ini adalah apa? Adalah gaya bahasa menunjukkan apa? Saking pastinya, sedemikian pastinya kebinasaan untuk orang tadi, seakan-akan itu jadi suatu pemberian. Karunia ternyata dalam ketika dibuka isinya adalah apa? Hartamu musnah. Oh, ini adalah sesuatu yang menakutkan. Ada surat ternyata isinya itu. Nah, kalau ada surat ternyata isinya adalah apa? Anda menang 10.000 atau 20.000. Oh, ini betul-betul pemberian. Betul-betul nampak itu nantinya. Ini bukan nampak, bahkan apa? Hartanya yang hancur.
Ini adalah gaya bahasa yang sangat kuat. Tayyib. Dan dari hadis ini pula ada bantahan kepada orang-orang ahli kalam yang dengan akal-akalnya mereka mengingkari adanya malaikat. Malaikat itu tidak ada. Adapun kalau falsafiyah Islamiyah, mereka mendekat kepada Islam, mereka mengatakan maksudnya malaikat itu adalah al-quwa al-khairiyah fi qulubil ibad. Dia adalah kekuatan kebajikan di hati hamba. Jadi tidak ada betul-betul malaikat berbicara, malaikat memakai topi besi, malaikat naik kuda haizum dan seterusnya. Enggak ada itu. Malaikat yang punya sayap mengangkat negeri Sadum dan lain-lain, itu enggak ada. Tapi yang namanya malaikat itu maksudnya adalah kekuatan jiwa kebaikan, kata mereka. Kenapa? Karena memang mereka orang-orang ahli kalam tidak percaya kepada perkara gaib. Sesuatu harus dinilai dengan akal. Nah, ini adalah kelemahan para ahli kalam. Padahal apa? Nyawa mereka juga alam gaib. Kenapa mereka percaya juga? Tayyib. Demikian pula bahkan akal. Itu contoh yang bagus. Kalau otak nampak, demikian pula apa? Jantung boleh nampak, tapi akal nggak nampak. Akal ini alam gaib juga. Kenapa mereka percaya mereka punya akal? Padahal nggak bisa itu, nggak bisa ditangkap dengan apa? Panca indera juga. Harusnya mereka nggak percaya mereka punya akal. Tayyib. Sementara hadis ini jelas-jelas menunjukkan malaikatnya turun, malaikatnya berdoa. Ini adalah apa? Makhluk yang betul-betul ada. Makhluk yang betul-betul apa? Punya akal. Bukan apa? Sekedar kekuatan kebajikan saja. Bahkan apa? Malaikat datang pada Rasulullah. Bahkan apa itu? Para sahabat melihat itu. Bagaimana malaikat itu datang kepada Rasulullah, kemudian duduk di depan Rasulullah. Demikian pula apa? Siapa itu? Yaitu Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, tadi Anda borak-borak dengan Dihyah. Padahal waktu itu Dihyah enggak ada. Rasulullah tanya, engkau melihatnya? Iya, saya melihatnya. Oh, dia adalah apa? Malaikat Jibril tadi sedang apa? Sembang-sembang dengan saya begini. Demikian pula Abdullah bin Amr ibnul As. Ditanya, apa yang menghalangi engkau untuk mengucapkan begini? Oh, karena saya lihat Anda tadi sibuk. Anda borak-borak dengan seseorang. Apakah engkau melihatnya? Iya, saya melihatnya. Oh, dia tadi malaikat Jibril itu tadi. Dan seterusnya. Sementara ayahnya yaitu Amr bin As mengatakan, wahai anakku, saya enggak lihat. Memang ini adalah apa? Alam gaib. Kadang malaikat menampakkan diri pada orang tertentu, kadang apa? Tidak menampakkan. Dan seterusnya. Dan itu banyak terjadi di Bani Israel untuk menguatkan iman mereka. Adapun umat ini secara jenisnya imannya lebih kuat. Tidak apa perlu kepada yang itu kecuali apa? Dalam kes-kes tertentu dan orang tertentu. Allah menolong. Boleh jadi untuk menguatkan iman, boleh jadi untuk apa? Memang untuk kemuliaan orang tersebut. Sebagaimana kata Imran bin Husain, senantiasa setiap kali saya bersin itu apa? Saya mendengar ada di sekeliling saya mengucapkan yarhamukallah. Saya enggak lihat itu. Tapi begitu saya melakukan kai, yaitu pengobatan dengan besi panas, maka enggak ada lagi malaikat yang mau mengucapkan yarhamukallah pada saya. Ketika saya berhenti kai, setiap kali saya bersin ada lagi malaikat mengucapkan yarhamukallah. Bukan berarti keimanannya lemah. Imran bin Husain sahabat besar. Tapi ini untuk apa? Karomah beliau. Disebutkan dalam Karomatul Aulia dan sanadnya sahih. Tayyib. Dan banyak kisah-kisah para sahabat melihat malaikat dan sebagainya. Jadi betul-betul ini adalah makhluk yang ada, bukan apa? Sekedar kekuatan kebaikan di dalam hati. Tayyib. Adapun ahli kalam mereka mengatakan, lalu apa ini berita-berita yang nampak ini semua di dalam hadis, di dalam Al-Quran dan sebagainya? Kata mereka itu adalah hasil apa? Riyadhah para nabi. Ketika riyadhah kejiwaannya menguat, ma'ruf dalam ilmu kalam namanya apa? Riyadhah batiniyah. Kalau kejiwaannya menguat, maka dia akan mendengar suara-suara itu. Dan memang dulu anak pun diajari itu. Nanti kalau kita mengheningkan cipta malam-malam, lama-lama akan muncul suara-suara itu. Nah, kata mereka, jadi yang didengar oleh Nabi wahyu-wahyu ini adalah sekedar suara hasil dari riyadhah. Nanti kalau dia naik kepada level-level berikutnya, suara itu akan nyata jasad. Membentuk jadi apa? Membentuk jadi jasad. Dia boleh terbang, boleh turun, boleh ini. Inilah yang dihayalkan oleh para nabi dan ini yang dikatakan sebagai malaikat. Sebenarnya nggak ada. Cuma itu hasil dari riyadhah aja. Terbentuk gambaran-gambaran metafisika semacam itu. Ini gaya pandai sekali. Padahal mereka yang bodoh, ahli kalam itu bodoh. Cuma mereka gaya pandai dengan istilah ini, istilah itu. Jumpa aja belum pernah. Nanti jumpanya ketika apa? Malaikat mulai mencabut nyawa, baru dia menyesal itu. Oh ternyata malaikat ada ya. Oh, ada memang. Jak dulu kasih tahu nggak percaya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.